Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik adik-adik, kakak akan absen. Hari ini siapa yang telah hadir? Baik. Hari ini kakak akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ke inti materi, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu makhluk hidup. Nah, makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berevolusi atau mengalami perkembangan bentuk tubuh. Nah, itu yang dinamakan makhluk hidup. Makhluk hidup itu adik-adik terbagi menjadi 3. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada hewan, dan yang ketiga ada tumbuhan. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama ada itu bernafas. Bernafas, kita sebagai makhluk hidup pasti sangat membutuhkan oksigen agar bisa bertahan hidup. Nah, contohnya seperti manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Sedangkan hewan itu bernafas dengan menggunakan kulit dan insan. Nah, hewan yang bernafas dengan menggunakan kulit itu contohnya seperti cacing. Sedangkan hewan yang bernafas dengan menggunakan insan contohnya seperti ikan. Ciri-ciri makhluk hidup yang bernafas dengan cara tumbuhan bernafas itu dengan menggunakan stomata atau mulut daun. Nah, itu adalah ciri-ciri yang pertama. Nah, yang kedua bergerak adalah berpindah posisi dari yang satu berpindah ke tempat lain. Dari posisi pertama berpindah ke tempat yang lain. Nah, itu yang dinamakan bergerak. Contohnya itu seperti pada saat kita berlari. Nah, itu pasti kita akan berpindah tempat kan adik-adik. Nah, itulah yang dinamakan bergerak. 3 itu membutuhkan makanan. Nah, makhluk hidup sangat membutuhkan makanan agar bisa bertahan hidup dan memiliki tenaga agar bisa beraktivitas. Nah, makanan itu adalah yang paling penting bagi tubuh makhluk hidup. Selanjutnya keempat, ciri-ciri yang keempat itu tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang itu adalah seperti ada pada manusia. Nah, manusia contohnya pada saat bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Itu contoh yang ada pada manusia. Contoh yang ada pada hewan seperti ayam, pertama telur, setelah telurnya menetas, setelah itu anak ayam, dan yang terakhir ayam dewasa. Nah, contoh yang ada pada tumbuhan itu seperti kakak ambil bunga mawar. Nah, sebelum menjadi bunga mawar itu proses itu pertama ada biji, kecambah, tunas. Setelah itu tumbuh mawar yang masih muda, dan yang terakhir bunga mawar yang dewasa. Nah, itu adalah
makhluk hidup untuk mempertahankan keturunannya. Contohnya itu seperti kucing, seperti makhluk hidup. Yang pertama manusia. Manusia itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, sedangkan pada hewan berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Nah, jika melahirkan itu contohnya seperti kucing, sedangkan bertelur contohnya seperti buaya. Nah, pada tumbuhan itu tumbuhan berkembang biak dengan cara bertunas. Baik adik-adik, itulah ciri-ciri makhluk hidup yang kelima berkembang biak. Kita lanjut ke ciri-ciri yang keenam. Ciri-ciri yang keenam itu adik-adik peka terhadap rangsang. Nah, peka terhadap rangsang adik-adik bisa, contohnya adik-adik bisa mencubit sedikit kulit adik-adik. Jika adik-adik merasakan sakit, berarti adik-adik peka terhadap rangsang. Nah, contoh yang lainnya yang ada pada tumbuhan seperti bunga putri malu. Jika adik-adik menyentuh daunnya, maka daun tersebut akan mengkuncup. Itu disebut peka terhadap rangsang. Nah, ciri-ciri yang ketujuh itu beradaptasi. Makhluk hidup beradaptasi adalah cara makhluk hidup dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya sebagai pertahanan diri. Contohnya itu adik-adik bisa lihat pada hewan bunglon. Bunglon akan berubah-ubah warna jika dia berpindah tempat atau kondisi. Seperti bunglon akan berpindah ke dedaunan, maka bunglon tersebut akan berubah warna menjadi warna daun tersebut. Jika berpindah ke warna daun yang lain yang warnanya berbeda, maka bunglon juga akan ikut berubah warna seperti tempat yang dia berada. Itu yang dinamakan beradaptasi. Nah, adik-adik, itulah materi yang kakak bawakan hari ini. Kakak harap adik-adik bisa mengerti apa itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, adik-adik, sebelum kakak tutup, terlebih dahulu kakak akan memberikan adik-adik tugas di rumah. Tugasnya itu silakan adik-adik tulis ya. Tugasnya itu tuliskan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitarmu. Kakak harap adik-adik bisa jawab. Mungkin adik-adik bisa minta tolong kepada kedua orang tua untuk bisa membantu adik-adik. Nah, jadi adik-adik, pesan kakak sebelum adik-adik semua pulang, adik-adik, kakak harap semoga adik-adik di rumah jangan pernah bosan untuk belajar. Kakak